Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Wisnu Galung, NIM D04199092, kelas 11B semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir interaksi belajar mengajar dengan tema kedudukan seorang guru. Mari kita mulai. Kedudukan guru dalam pendidikan. Yang pertama, A. Guru sebagai pendidik dan pembimbing. Guru memang seorang pendidik sebab dalam pekerjaannya ia tidak hanya mengajar, tapi guru juga melatih beberapa keterampilan dan sikap mental anak didik. Mendidik sikap mental seseorang tidak cukup hanya mengajarkan suatu pengetahuan, tetapi bagaimana pengetahuan itu harus dididikkan dengan guru sebagai idolanya. Seorang guru menjadi pendidik berarti sekaligus menjadi pembimbing, yaitu membimbing dalam hal ini dapat dikatakan sebagai kegiatan menuntun anak didik dalam perkembangannya dengan jalan memberikan lingkungan dan arah sesuai dengan tujuan pendidik. Yang kedua atau B, guru sebagai tenaga profesional. Kerjaan profesional akan senantiasa menggunakan teknik dan prosedur yang berpijak pada landasan intelektual yang harus dipelajari secara sengaja, terencana, dan demi permaslahatan orang lain. Secara garis besar, ada 3 tingkat kualifikasi profesional seorang guru tenaga profesional pendidik, yaitu 1. Tingkat capability personal, yaitu guru diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan serta sikap yang mantap dan memadai. Yang kedua, guru sebagai inovator, yakni sebagai tenaga pendidik yang memiliki komitmen terhadap upaya perubahan dan reformasi. Yang ketiga, guru sebagai developer, yaitu guru harus memiliki visi misi keguruan yang mantap dan luas perspektifisnya. Yang ketiga atau C, guru sebagai agen pembelajaran atau learning agent. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, pada pasal 2 ayat 1 berbunyi, guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan perundang-undangan. Dalam pasal 4 menjelaskan mengenai fungsi kedudukan guru yang berbunyi, kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 berfungsi meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan berfungsi meningkatkan mutu pendidikan nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan pemacu. Yang pertama, guru sebagai fasilitator, yaitu mengajar bukan hanya persoalan pengetahuan yang mumpuni, mengajar juga harusnya menjadi fasilitator yang baik bagi siswanya. Seorang guru sebaiknya melakukan inovasi dalam proses belajar mengajar serta memfasilitasi siswa agar mudah menyerap bahan pembelajaran dan tujuan belajar itu juga tercapai secara optimal. Sebagai fasilitator, guru harus mengembangkan pembelajaran yang aktif. Ada 4 komponen utama pembelajaran yang harus dipahami oleh seorang guru, yaitu pengalaman, komunikasi, interaksi, dan refleksi.
Yang kedua, guru sebagai motivator. Motivasi dapat diartikan sebagai daya dorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Menurut kebanyakan definisi, mengandung 3 komponen, yaitu menggerakkan, yang berarti menimbulkan kekuatan pada individu. Yang kedua, motivasi juga mengarahkan atau menyalurkan tingkah laku. Ketiga, untuk menjaga dan menopang tingkah laku dan lingkungan sekitar. Motivasi dapat dibedakan menjadi motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari individu dalam individu, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar individu. Namun sebaliknya, siswa yang tidak termotivasi kuat dalam pembelajaran akan mudah bosan, tidak semangat, susah konsentrasi, dan cenderung pemalas. Dengan demikian, prestasi juga akan sulit diraih bagi siswa yang tidak mempunyai motivasi. Karena itu, guru harus selalu mempunyai atau memberikan motivasi kuat terhadap siswa. 3. Guru sebagai pemacu belajar. Tidak semua peserta didik mempunyai kesadaran untuk belajar. Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan. Peserta didik harus dipacu semangat belajarnya agar potensi yang dimiliki dapat tergali secara optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar terdiri dari 2 golongan, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 1. Faktor jasmani. Faktor ini mencakup kesehatan dan kondisi peserta didik. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor yang tergolong dalam faktor psikologis yang mempengaruhi belajar. Pertama, intelektual adalah kecakapan yang terdiri dari 3 jenis, yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan diri dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif. Yang kedua, perhatian. Belajar akan berhasil apabila peserta didik mempunyai perhatian terhadap materi pembelajaran. Ketiga, minat. Tugas seorang guru ialah menjadi peserta didik, menjadikan peserta didik memiliki minat yang besar terhadap belajar. 4. Bakat. Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Yang kelima, motif. Motif adalah segala sesuatu yang mendorong manusia untuk berpikir, mengasah, dan bertindak sesuatu. 6. Kematangan. Guru harus menyesuaikan tujuan belajar, materi, dan strategi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.